Kembali lagi bersama gua Renal Alexander, dan kali ini kita kembali juga di RC Review, dan gua sedang mereview sebuah motor dari Ducati Indonesia yang terbaru, baru banget di launching, namanya Desert X. Wah, layar TFT-nya kacau, keren banget. Kedengeran nggak? Dari suaranya aja udah powerful banget torsinya. Nah, tapi buat nge-review motor ini gua nggak sendirian, karena gua ditemanin sama seorang yang sudah pasti kalian kenal. Siapa lagi kalau bukan Moong? Terima kasih ya Moong udah menemani. Loh, Moongnya belum datang. Nah, maaf ya merepotkan, tapi gue kan nggak paham-paham amat motor. Jadi gue pengen banget nanya nih di motor-motor ini sebagai seorang yang sosok lah di dunia permotoran. Wah, sosok sekali. Kalau lu ngikutin perjalanan dia dari dulu, buset deh. Motor sport macam apapun juga dibawa off-road sama dia. Enggak, lu tahu nggak sih vibe-nya kayak apa? Kayak dia mau beli motor, terus gue salesnya gitu. Tolong dijelasin mas gitu motornya. Justru itu yang melengkapi. Kan banyak pemirsa yang juga nggak tahu. Ya, betul. Mungkin Anda sebagai salah satu pengamat bisa ngebantu nih. Ini kan motor baru nih. Ya kan ini motor baru juga. Terus gue juga sebenarnya kan ya tahu-tahu dikit lah ya tentang motor ini gitu. Cuman ya nanti kita berdua akan coba jelasin ke kalian Ducati Desert X ini motor yang seperti apa dan speknya tuh kayak gimana. Oke. Ya. Oke. Kita mulai dari ininya aja dulu, bukan asal usul ya, tapi lebih ke stylenya dulu lah ya. Oh, stylenya, bener. Sebagai penikmat anak adventure nih gue sekarang, bukan penikmat anak adventure si ya. anak adventure. Kalau penikmat anak adventure tuh berarti anak adventure gue nikmatin. Iya, juga. betul. Sebagai penikmat adventure, betul. Gue kan pakai merek sebelah nih. Ya. Jadi ketika gue liat merek ini keluar keren banget, gue langsung jatuh cinta. Sebenarnya ya, langsung pengen. Cuman kan setiap orang punya masalah pribadi yang tidak bisa disebutkan. Nggak usah diceritain di sini lah ya. Iya. Nah, tapi kenapa konsep ini tuh berbeda banget sih dibanding motor adventure pada umumnya? Jadi ini kan sebenarnya motor ini kan secara desain ya, itu tuh merujuk kepada motor Dakar vintage. Dakar vintage. Iya, jadi zaman dulu nih. Nah, jadi motor-motor Dakar kan ya dengan ini yang tinggi, ya kan. Terus speedometernya juga di atas posisinya. Terus, nah kalau dulu tuh ada motor, gue lupa namanya Kagiva apa gitu. Nah modelnya siluetnya tuh sama kayak gini. Jadi lampu depannya 2, udah gitu bentuk fairing sampingnya juga gede kayak gini, gitu. Jadi ini tuh apa ya, percobaan Ducati untuk masuk ke segmen adventure sebenarnya. Dia belum pernah ada ya? Dia belum pernah ada sebelumnya. Karena bukan, dia lebih ke adventure. Kalau ini lebih ke enduro rally sebenarnya. Iya, jadi kalau Multistrada kan mungkin paling mentoknya 50-50 lah, ya kan, road sama off-road gitu. Nah kalau ini 70 off-road, 30 on-road mungkin. Seharusnya ini bobotnya ringan dong. Ini betul. Cuman ya seringan-ringan MOG. Dan ini kan pertama kali itu diperkenalkan sebenarnya secara konsep itu di EICMA 2019. Gitu. EICMA 2019. Tapi itu keluar sebagai motor konsep. Nah, semenjak itu kayak ditunggu-tunggu lah kehadirannya di dunia. Tapi pada akhirnya pun nggak terlalu jauh sebenarnya dari yang konsepnya. Kalau lu ingat. Mau lihat bentuk motor konsepnya. Nih sini nih. Mana nih? Oke, adalah. Adalah, pokoknya juga gue keluar, dan emang gue sempet lihat sekilas juga sih. Karena waktu itu kan gue sempet datang ke Sumatera kayak kemana. Di Google, itu mirip-mirip lah, kan dengan corak warnanya seperti ini, basicnya putih, terus ada nuansa merahnya juga.
Tapi yang lucu ya, kalau dari bodinya sih gue liat lampunya ya. Lampunya ya? Yang menarik tuh lampunya, makanya jadul banget. Dia tuh kayak apa ya? Kalau gue baca tuh dia pengen yang heritage tapi dengan garis-garis yang modern gitu. Kalau lihat kan bulat 2 gitu kan, tapi dalamnya tuh udah LED. Jadi dia ya, jadi yang bulatan di luar ini DRL, ini lampunya. Benar. Lo kan pengguna nih adventure. Ya. Setelah lo ngeliat motor ini, apa yang terlintas di pikiran lo? Sederhana. Sederhana, iya. Sederhana namun futuristik. Gimana ya? Gua nggak bisa bilang, maksudnya kayak lu ngeliat merek-merek lain itu kayak, wah ini full teknologi banget. Iya. Tapi kalau itu sederhana, dengan 2 lampu, bodinya nggak ada lampu aneh-aneh. Ini mesin, knalpot, that's it. Dan ini kayaknya nyaman untuk digendarain. Menurut gua kerasanya ringan, Kerasanya langsung ringan. Meskipun tangkinya memang lebih gendut, tapi pasti kan itu dengan kapasitas tangki gede dong. Ya betul. Nah kalau gua ngelihat motor ini tuh, kalau gua lihat tuh apa ya, kayak kekinian banget. Kekiniannya tuh sekarang kan banyak motor dan mobil, terutama mobil sih ya, yang keluar dengan style retro. Yes. Ya kan, kayak apapun lah, kayak Mustang apa segala macam itu style retro gitu. Nah motor ini pun kayak motor zaman dulu yang dibikin modern kayak sekarang gitu. Jadi, dan gue setuju dengan kayak yang lo bilang, kayak ini tuh semuanya praktikal aja gitu. Nggak yang ada gimmick body gimana atau gimana, kayak ya udah memang ini yang diperlukan. Kayak di samping sini nggak perlu body, ya nggak usah pakai body gitu. Bahkan ketika lu lihat kokpitnya, ini kokpitnya adalah stang dan speedometer. Udah. Nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu colokan apa. Iya, nggak ada. Speedometernya pun nggak norak. Cukup satu. Iya. TFT menjelaskan semua fungsinya, komponennya, that's it. Udah. Dan ini sih, gue suka banget. Ternyata dia dapat tambahan. Udah steering damper, betul. Apakah memang ada di semua motor adventure ya? Motor gue ada. Tapi gue nggak tahu di semua motor adventure ada nggak? Sepertinya ada kali ya. Sepertinya ada sih, karena kan ya dia pasti akan ada banyak pergerakan jalan yang nggak ini lah ya gitu. Terus ya, karena ini memang ini kan motor rally enduro gitu kan. Nah dia itu punya tangki yang lumayan gede sebenarnya. Dia tuh ini tuh 21 liter. Ini gede banget. 21 liter. Tapi Ducati tuh nyiapin ada aksesoris tambahan tangki 8 liter lagi buat di belakang. Berarti lu pasang di belakang? Iya, di belakang. Lu mau jalan jauh? Betul. Karena motor ini kan memang peruntukannya buat adventure. Betul. Atau Ya. Jadi kalau misalnya ada tambahan itu ada di belakang. Kalau nggak salah di kanan kirinya deh kalau nggak salah. Iya. Karena gitu. Beberapa motor adventure yang gue lihat di luar Ducati kadang-kadang lu harus beli additional jerrycan gitu loh. Ya apa sih yang? Itu apa sih bahasa Inggrisnya? Jerrycan. Jerrycan? Iya. Beneran jerrycan. Iya, jerrycan. Iya kan biasanya kan lu nambah ke samping terus ada tambahan lagi gitu kan. Nah ini udah ada sebenarnya gitu. Berarti dia memperhitungkan nice. Ya, udah gitu di ini bagian bawah juga udah ada skid plate ya atau apa istilahnya undercoil lah. Tapi ini buat memproteksi mesin gitu. Jadi ini buat gue sebagai, gue mau ngomong sebagai anak adventure, gue belum ada karena gue belum jauh pakai motor itu. Ya seenggaknya kan pemakai. Kan lah, nanti gue akan datang ke IMAS. Oke, ikut IMAS berarti ya? Oh mantap. Desember. Nah itu tuh penting banget loh, karena lu kan bermain di sebuah medan yang mungkin lu belum tahu kondisinya. Kalau di aspal ya, betul. Aspal ini ada batu, ada ranting, ada akar dan segala macam, dan itu perlu, lu nggak mungkin dong tengah jalan lagi adventure atau lagi rally tiba-tiba kena barang dan jebol mesin bodinya. Apalagi mau. Dan ini udah dapet gitu loh maksudnya ya. Iya udah dapet. Jadi nggak usah, nggak. Biasanya kan opsional kan nih, motor-motor lain mungkin opsional, tapi ini dia udah dapet. Ya, udah gitu di motor ini kan kita belum nyoba juga ya. Cuman yang gue baca-baca motor ini tuh buat tempat duduknya. Biasanya kan lu kalau duduk di suatu motor tuh ngelok posisinya gitu aja. Lu nggak bisa depan belakang segala macam. Nah di motor ini itu desain tempat duduk dan stangnya itu dan footpacknya rider itu gampang untuk bergerak
Jadi misalnya dari duduk lu harus berdiri. Gue cobain kali ya? Boleh. Pegangin dulu. Ya kan? Ya, nggak apa-apa gue pegang. Oh, oke. Kan susah, lu nggak bisa berdiri. Ya kan? Sambil berdiri kan nggak bisa kan? Nah, jadi lu tuh bisa mundur ke belakang. Nah, misalnya butuh beban ke belakang, udah gitu butuh atau beban ke depan, terus lu berdiri, gitu tuh lebih gampang. Karena secara ergonomi dia didesain memang untuk motor yang ya enduro sih gitu. Karena lu butuh pergerakan badan yang ini banyak lah gitu. Lu nggak mungkin perjalanan jauh di atas 300 km lu cuma stay di tempat, nggak mungkin. Betul. Udah gitu gimana duduknya di sini lu jinjit nggak? Coba dong turunin dong kakinya yang kanan. Nah, nggak bisa napak dua ya? Nggak bisa napak dua ya? Oke. Jadi napak satu jinjit. Ya. Nah ini tuh seat height-nya itu ada di 87,5 cm. Betul. Dimana rata-rata mungkin kalau di motor-motor lain itu sekitar 81, 8 ini. Nah cuman motor ini bisa di-adjust dengan aksesoris dari Ducati. Jadi dia ada low seat. Iya, ada low seat, ada low seat, ada high seat, ada lowering kit. Jadi lu bisa pakai low seat ditambah lowering kit lagi. Itu jadi bisa sampai 83 sentian kalau nggak salah. Perbedaannya ketika gue tadi cobain naikin dengan tinggi gue 170, biasanya kan gue ngerasa kesulitan dengan jinjit doang. Iya. Tapi yang ini enggak, karena bobotnya buat gue entah kenapa rasanya ringan banget loh. Berapa sih? Ini tuh dry-nya ya itu 202 kilo. Oh pantesan. Jadi pas gue naik, kadang kan kalau lu jinjit dan tinggi dan berat, itu tuh kayak wah lu limbung, lu nggak stabil. Tapi buat yang ini oke ya. Ini oke. Ini walaupun ya kenapa tinggi ya itu tuh dikarenakan ini adalah motor pertama Ducati yang pakai ban enduro 2118. Betul. Jadi sebelumnya tuh Ducati belum pernah ngeluarin motor dengan spesifikasi ban itu enduro lah kayak gini, 2118. Biasanya 1917 gitu. Kayak Multistrada kalau nggak salah 1917 gitu. Ini yang terbesarnya karena memang motor ini kan diciptakan memang untuk enduro dan apa ya, trail ya gitulah ya, adventure jauh gitu. Nah, udah gitu ini udah pakai Pirelli Scorpion STR Street. Itu street berarti ya. Ya. Jadi kalau lu ada beli juga atau tahu di pasaran Pirelli Scorpion Rally itu berarti mostly buat off-road. Buat off-road. Tapi kalau STR buat street. Buat street. Lebih banyak di street. Oke. Lebih banyak dual purpose. Nah, udah gitu dia juga udah tubeless. Peleknya tuh udah tubeless. Ya. Peleknya udah tubeless. Kayak WR gua. Cie gitu. Bosen. Sombong. Iya. Jari-jarinya persis kayak ini. Jari-jarinya di luar dia. Jadi ini tuh udah tubeless juga. Cuma kalau yang ini possibility patahnya kayak lebih kecil ya. Mohon maaf beda ya, yang satu aftermarket, yang ini ori ya, tolong. Nah, sebelum kita mulai video ini lu sempet bahas tentang chassis. Tapi gua jujur nggak terlalu paham nih chassis itu gimana sih. Jadi chassis itu adalah bagian motor kalau yang gua tahu, ini perbedaannya. Gua kan chassis Tamiya. Jadi motor ini kan memang Ducati yang tadi gue bilang kan belum pernah ngeluarin motor enduro, motor adventure yang bener-bener proper gitu. Nah mereka memang ngedesain chassis ini secara khusus memang untuk motor enduro gitu. Jadi ya apa ya, dedicated design lah gitu untuk si motor ini. Jadi memang buat motor inilah gitu. Terus dia juga dikawalnya asik, dikawal keren banget ya. Sama ini shocknya. Gimana? Ya, jadi shocknya adalah buatan Kayaba. Nah, mereka tuh kerjasama sama Kayaba, malah Jepang atau gua nggak tahu kenapa. Ya. Terus dia udah fully adjustable. Buat yang depan, ya dia pakai upside down. Upside down. Jadi gua nggak tahu ya, mungkin lebih untuk beban yang besar mereka lebih kuat atau gimana gua. Kalau yang belakang shock suspensinya? Monoshock ya. Monoshock ini kalau gue lihat nggak pakai linkage. Jadi langsung ke arm. Iya benar. Ya, terus dia juga udah ada tabungnya dan ini lu bisa set up di sini nih hard dan soft.
Dia ada preloadnya ya? Iya, jadi dia adjustable juga gitu. Jadi harusnya motor ini sangat capable untuk melibas segala macam medan. Ini tuh ganggu deh sih, kar-karnya bisa copot nggak sih? Bisa. Oh, oke. Berarti emang ini adalah fungsinya kalau lo mau di on road mungkin. Di on road, ya betul. Lo jadi ketika lo mau jalan jauh, adventure di kota, lo bisa pakai kart ini supaya ada bumpernya sedikit di kaki lo. Tapi ketika lo mau off road dengan jalanan yang memang yang butuh grip lebih lah gitu ya. Ini bisa lo copot dan ini akan grip ke. Dia udah pakai nge-grip. Nice. Jadi nggak banyak juga ya sebenarnya motor yang pakai gini ya, langsung ini ya. Ducati kayaknya belum ada deh. Nah, ngomong-ngomong rem. Jadi masuk. Bukan bukan kaleng-kaleng remnya. Bukan dong, Bang. Ya, remnya ini pakai Brembo di depan. Ya, pakai Brembo dual apa istilahnya? Double disc brake. Udah gitu pakai M50 monoblock remnya. 4 kaliper. Ini setahu gue sih buat motor-motor sport ya biasanya ya. Itu lumayan berasa harganya. Dan ya udah nggak usah. Inilah buat pengereman di depan Brembo yang tadi gue bilang, di belakang juga Brembo. Belakang Brembo juga 2 piston. Oh iya. Okay. Ya. Dan ABS. Dimana ABS-nya bisa dimatiin untuk keperluan off-road. Iya. Ya benar. Rata-rata motor adventure pasti bisa matiin ABS, traction control, bisa dimatiin juga karena memang kebutuhan untuk off-road. Memang kebutuhan karena kan kadang-kadang memang butuh ngelok deh, ngelok ban lah kasarnya gitu. Jadi Desert X ini menggunakan mesin water cooled 937 cc Desmodronic Testa Stretta. Water cooled itu berarti radiator. Water cooled itu berarti radiator ya. Udah gitu cc 937. 937 itu berarti kalau dimasukin ke dalam angka yang biasa kita sebut 1000 mungkin ya. Ya mungkin 9,5 sampai 1000 lah kalau ditulisnya. Iya betul. Tapi kompetitor head to headnya banyak. Kalau di KTM mungkin 890 ya. 890R. 1290. Enggak, yang 890R ya. Kalau di Honda Africa Twin. Udah gitu Yamaha Tenere 700. Oh, 700 ya? Iya. Karena dia nggak punya line up lagi kan. Tenere 700 udah gitu. Mungkin kalau yang bawahnya lagi Aprilia Touareg 660. Iya. Ya, jadi ayah ada di kelas-kelas memang di kelas-kelas si adventure bike lah gitu. Terus mesinnya ini karena memang mesin baru, dia tuh lebih ringan 1,7 kilo dibanding mesin generasi sebelumnya. Oh, oke. Ya. Mungkin buat kalian yang denger kayak elah cuma 1,7 kilo. Tapi sepertinya ya kalau dalam riset 100 gram aja kayaknya udah sangat Iya, betul. Itu satu, apalagi kalau misalnya motor adventure ya, motor enduro tuh itu ngaruh banget sih. Makin enteng, makin enak dipakai sebenarnya, gitu. Terus mesin ini itu dipakai di motor Multistrada V2 yang baru, sama Ducati Monster 2022. Oh, oke. Ya. Basic mesinnya sama. Basic mesinnya sama, betul. Gitu. Terus ngomong-ngomong mesin juga, Ducati ngeklaim kalau dia tuh ganti olinya cukup per 15.000 kilo sekali. Ya, jadi ini berapa liter ya? Mungkin sekitar 3. ini olinya mungkin sekitar harusnya sih 3 sampai 4 liter lah ya. Biasanya standarnya segitu sih. Yoi, betul. Oke. Tapi kalau masalah apa ya bahasanya? Performance-nya gitu lu paham juga nggak sih torsinya di RPM berapa, segala macam. Bisa memutahkan tenaga sebesar 110 horsepower di RPM 9250. Nah, torsinya tuh lumayan gede juga, itu sekitar 92 Nm dan didapat di RPM 6500. Oh, berarti torsi awalnya oke juga ya? Oke. Berarti dia sebenarnya emang buat nanjak, off-road nanjak-nanjak gitu? Jadi dia nggak perlu putaran mesin yang tinggi buat ngedapetin torsi maksimalnya motor ini, gitu. Nah, ditambah lagi dia kan horsepower lumayan gede kan, tadi 105 ya, 110 ya sekitar 100-an lebih gitu. Jadi motor ini memang enak untuk dipakai di jalan raya. Long tour ya karena powernya kan gede kan, powernya gede lo buat speed juga lebih enak, tapi juga torsinya untuk kalian main enduro juga enak gitu karena nggak perlu RPM yang terlalu tinggi. Ini berarti benar-benar multi purpose. Betul, banget. Dan ini yang gue dengar banyak riding mode-nya. Banyak riding mode. Sangat bisa memfasilitasi lu buat riding mau di aspal, mau dalam kondisi hujan, off-road, rally dan segala macam. Nah, ini kita lihat aja yuk. Kita langsung lihat aja sini. Mending kita langsung lihat aja ke speedometer ini nih.
sekalian kita tunjukin seberapa kerennya speedometer dari Desert X. Selain speedometer, ini juga apa namanya elektronik apa aja yang bisa disetting di motor ini? Oh nice. Ini tadi gue bilang layar TFT-nya TFT 5 inch ini menarik banget sih. Ini dia ada indikator speed, dia ada indikator si persneling, kemudian juga ada WC ini wheelie control, DTC ini adalah traction control, ABS, anti-braking system, kemudian di sini adalah engine brake-nya, lalu juga dia ada indikator untuk bensin ya, standar lah ya. Lain-lainnya lampu segala macam, kita langsung masuk aja ke riding mode-nya. Nah, riding mode-nya itu ada enduro dan rally ini memang untuk yang bagian off-road-nya, dan dia biasanya kalau rally itu dia mengeluarkan torsi terbesarnya, kalau enduro itu lebih middle. Kemudian wet dia adalah torsi yang paling kecilnya sih, si powernya paling kecil karena memang dalam kondisi hujan, basah. Touring ini juga setahu gua power yang dikeluarkan juga nggak terlalu besar, urban juga sama. Nah paling gede itu adalah di sport sama di rally. Cuman bedanya tuh rally atau sport salah satunya adalah di engine brake-nya, kemudian di traction control-nya itu beberapa ada berbeda. Ya jadi kita jelasin lagi ya, kalau DWC itu wheelie control ya. Yes, wheelie control. Ya, jadi wheelie control-nya. Terus di TC itu apa? Traction control. Jadi traction control-nya juga ada beberapa step gitu kan, beberapa level. Terus quick shifter. Nah, dia tuh ada quick shift ya. Yeah. Kita lupa lo jelasin itu tadi. Quick shifternya up and down untuk motor ini ya. Up and down atau blipper buat downnya, lalu ABS, ada cornering ABS juga di motor ini, terus ada beberapa level juga untuk ABS-nya, sama EBC ini engine brake control gitu, dia juga ada beberapa level ya, jadi keren lah. Ada 6 Kalau beli speedometer dong bisa nggak sih? Gue pengen deh speedometer yang begini. Gak bisa dong ya. Oke, terus kita lihat lagi. Sini lihat dulu, mau kemana sini dulu? Masih ada lagi. Sabar nih. Di setting banyak juga tahu. Ini tadi riding mode. Terus ada fuel indicator, kita bisa setting di RL, tuh auto atau manual. Display setup, ada pin code, date and time, tire calibration. Wow. Itu pin code tadi itu kalau misalnya lu lagi butuh uang, cash, lu tinggal masukin pinnya lu bisa keluar. Tire calibration, wah keren juga. Language unit, unit speed ya, normal lah ya. Normal. Segala macam, servisnya berapa lagi apa gitu. Jadi udah lengkap banget sih. Jadi enduro, DTC, ABS enduro. Wah cakep. Oke. Keren. Mas Cakra, bungkus 1. Terus selain riding mode dan riding aid-nya itu, sebenarnya motor ini juga yang tadi kan gue udah jelasin kalau lampu depannya udah di RL kan, ada di RL, ada LED, lampu belakangnya ini juga menarik sebenarnya. Ya, jadi lampu belakang motor ini itu namanya Ducati Emergency Brake System kalau nggak salah. Kalau ya, ntar dikoreksi ya kalau salah ya. Jadi kalau lu ngerem mendadak, lampu remnya tuh nggak cuma nyala, tapi kedap-kedip. Jadi untuk ngasih tahu indikasi ke orang belakang bahwa dia berhenti mendadak nih. Betul. Jadi berhati-hati untuk betul. Jadi secara keselamatan, secara safety emang nih motor juga udah advance lah ya. Keren lah. Nah, Nar. Apa? Nih lu sebagai anak adventure aja ya. Ini kan motor adventure nih. Ya. Menurut lo, aparel apa yang cocok dipakai untuk di motor ini? Bener. Gue bener sih, kan gue yang nanya. Kenapa lu bener? Kan gue yang nanya. Benernya belum saya. Bener. Pertanyaan itu akan gue jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Apa yang cocok ya? Yang cocok kira-kira aja dari helm sampai bawah lah. Helm itu, ini gue nggak sebut merek atau hanya sekedar tipenya aja? Sebut merek nggak apa-apa. Merek, tipe, grafis mungkin kalau misalnya emang ini. Kalau untuk motor enduro adventure seperti ini kan sebenarnya helm paling cocok dengan vision yang luas. Betul. Karena dia akan berjalan jauh, dia akan enduro, dia akan adventure. Jadi most probably yang paling cocok adalah helm supermoto ataupun helm adventure. Contohnya Arai Tour Cross 3. Arai Tour Cross 3. Oke. Klim Krios atau Krios Pro. Klim Krios atau Krios Pro. Oke. Itu sangat cocok dua tipe itu. Masih banyak lagi ya. Setiap brand tuh punya line up-nya masing-masing. Biasanya ada ya semuanya ya. Atau misalkan helm cross juga sebenarnya cocok, tinggal pakai Google. Ya. Ada Aero Aviator. Itali, sama-sama Itali. Cocok ya. kan?
Terus ada kalau AGV, ada AX9. Ya, tapi itu supermoto ya. Supermoto, ya. Bagian Tour cross. Kemudian kalau buat jaket nih, biasanya lagi kan kalau bisa disesuaikan, lu jalan jauh lu butuh banyak kantong. Pertama, lu yang kedua biasanya all season. Oke. Tapi nggak semua ya, karena lu sesuaiin dengan negara lu juga. Misalnya lu cuma touring daerah Khatulistiwa kayak di Indonesia, lu rasanya cukup maksudnya tropis mungkin ya? Tropis ya, two seasonnya cukup yang ada inner waterproofnya yang bisa dicopot. Oke. Gitu. Misalkan kayak Taichi RSJ 721. Dry Master ya? Dia bukan Dry Master. Adventure Master? Terus, tapi itu adalah versinya yang adventure. Pakai versi adventure-nya. Dia bisa dicopot untuk lapisan waterproofnya. Oke, jadi nggak panas. Jadi nggak panas. Oke. Masih ada sirkulasinya juga, ada ventilasi juga. Oke. Lu bisa pakai klim yang adalah itu kayak klim Dakar. Klim Dakar. Dakar itu bisa, atau mau yang di atas lagi juga masih bisa yang memang two season bisa juga. Sepasang dengan celana juga. Lu bisa pakai Speedy juga. Oh, Speedy, iya Speedy juga banyak. Betul. Kalau boots atau glove dulu? Glove dulu. Glove itu banyak loh. Dan glove, misalkan kayak contoh Five lu bisa pakai yang boxer. Oke. Waterproof. Ya. Atau lu bisa juga pakai Five yang TFX. TFX 3 yang kayak punya lu. Ya. Atau enggak yang seri crossnya. Banyak juga yang pakai kayak betul. MX9, MX4. Ya, MX4 itu. MX Lalu juga lu bisa pakai Taichi juga, sama lu sesuai dengan jaket. Banyak juga glove-nya. Atau kalau memang dipakainya yang untuk touring, pakai yang panjang. Pakai yang panjang. Pakai yang panjang dan biasanya weatherproof. Waterproof aja kali ya. Oke, waterproof. Tapi lagi-lagi penyesuaian itu lu sesuaikan dengan keenakan lu dalam riding ya. Karena kita kan jarang dalam kondisi hujan. Ya. Jadi bisa lu menggunakan jaket dan sarung tangan yang waterproof atau pakai jaket yang summer yang lu jangan lupa bawa raincoat. Bisa. Sepatu, gua lebih suka pakai sepatu yang waterproof. Oke. T6 nih, dia ngeluarin T6 Smith Baja. Ya. Atau yang High Baja. Yang High Baja High, betul. Ada Klim ngeluarin sepatunya juga, dia Gore-Tex juga. Oke. Kemudian juga ada Dainese juga ada kan, Dainese ada. Nighthawk misalkan. Nighthawk. Yang itu sebenarnya cocoknya buat motor touring sih. Adventure line-nya lah ya. Adventure line-nya. Atau bahkan lu bisa pakai Alpinstar. Alpinstar ada Drystar, ada Oh iya. Carousel. Banyak lah. Banyak line-up. Ya. Nah, selain tadi kan aparel yang helm segala macam, glove segala macam ya. Itu kan apalagi kalau misalnya kita pergi touring atau misalnya justru dipakai enduro. Dipakai enduro kan kita kebutuhan bawa barang-barang. Betul. Betul. Itu gua melupakan sih. Lu bisa memilih beberapa yang kayak waistbag. Oke. Waistbagnya dari Kriga misalkan. Dari Kriga. Kriga juga waterproof, Klim juga punya. Klim waterproof. Lalu juga ada misalkan lu ke daerah yang panas nih, tapi cuman light enduro, lu bisa atau hard enduro bahkan lu bisa pakai hydrobag. Bisa keluar tempat minumannya selangnya buat lu minum sepanjang jalan. Kalau memang daerahnya kering banget, panas banget, lu bisa pakai. Gua kalau nggak salah pernah lihat yang Klim tapi yang vest gitu, apa sih? Jadi dia bentuknya vest, banyak kantongnya, tapi ada backpacknya juga. Betul, itu juga ada. Itu juga lebih nyantai sih. Jadi lu tinggal pakai jaket atau protektor gitu ya. Misalkan inner kayak jersey, terus lu tinggal pakai vest itu. Karena itu light, terus kantongnya banyak, lu bisa nyimpen segala macam, misalkan emergency food apapun, dan ada camelbacknya juga. Nah itu buat dipakai enduro sih cakep banget sih. Cakep. Atau kalau backpack apa? Backpack gua rekomend. Backpack banyak sih kayak Kriga T19 T18 T9 ya, ada juga R20 juga masih masuk, cuman kurang trail aja bentuknya. Karena T itu memang stands for trail ya. Trail 18, trail 9 gitu ya. Emang cocok buat ini. Nah, jadi itu teman-teman aparel-aparel dan aksesoris yang masuk ke motor ini ya. Di Ducati Desert X 2022. Wah, keren banget sih ini motor. Sebelumnya kita makasih lagi lah ya sama Ducati Indonesia ya. Thank you Brad. Gila, makasih banget. Buat kalian yang mau follow Instagramnya ada Ducati_ID, lu bisa cek, dia juga verified account. Ya. Thank you juga buat Mas Cakra yang udah memperbolehkan dan
mengizinkan kita nih untuk take gambar di sini. Thank you very much Mas Cakra. Ngeliatin motor ganteng, dengerin suaranya. Apalagi kalau udah bisa dicobain ya. Nah, boleh kali cobain ya dia ya. Ternyata lagi tinggalan nih, Mang. Ada apa tuh? Fitur yang menurut gua sangat penting dipunyai oleh motor adventure. Ternyata ada. Tempat colokan. Itu colokannya USB-A. Ini USB. USB-A ya? USB. Ini memang belum Type-C, tapi untuk zaman sekarang ya sebenarnya dari dulu sih, lu kan pasti adventure lu butuh maps, lu butuh GPS, either lu beli GPS atau lu pakai handphone gitu. Dan selain aparatus tadi juga lu bisa membutuhkan phone holder. Pakai apa tuh? X-Guard tuh. X-Guard. Dan dia gampang, tinggal satu tangan. Ah udahlah. Nyaman. Masuk nih ke sini xguard.id. Masuk terus. Masuk terus. Oke, kayaknya gitu aja ya. Kita ngebahas tentang Ducati Desert X yang super keren ini. Ntar kita dengerin suaranya lagi nggak? Boleh. Ya, jadi ntar dengerin suaranya abis video ini selesai kayak gimana. Terima kasih Mas Renner udah ngundang saya untuk bantuin di sini. Iya, buat ngejelasin. Kalau nggak ada dia entah jadi apa kali ini. Mudah-mudahan kita masih bisa berkolaborasi di review berikutnya. Oh iya betul. Apalagi kalau motor-motor adventure lagi ya. Betul. Terima kasih sudah menonton. Dan gua Antonius Rangga. Thanks for watching RC Moto Garage. Brings you safety. Dadah. Suaranya. Dengerin.